Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi SPD selaku Koordinator Sakti Kecamatan Singojuru. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Sumber Baru yang saya banggakan. Alhamdulillah, patut kiranya pada kesempatan siang ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan komunitas belajar kopi baru di SDN 1 Sumber Baru ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari akhir nanti kita harapkan bersama. Bapak Ibu dan Pak Pengawas Pak Supriyadi, dalam kesempatan ini saya selaku kepala sekolah mau membicarakan tentang meningkatkan kualitas pembelajaran melalui refleksi. Adapun kegiatan ini saya lakukan adalah dalam rangka memenuhi kegiatan dalam pengelolaan kinerja saya sebagai kepala sekolah. Selain itu, kegiatan ini merupakan kegiatan komunitas belajar yang selalu kita laksanakan secara rutinitas setiap 2 minggu sekali di sekolah ini dengan tujuan untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Adapun untuk kegiatan hari ini yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui refleksi. Latar belakang saya mengambil kegiatan judul ini adalah berdasarkan hasil rapor pendidikan pada tahun 2024 ini bahwa sekolah SDN 1 Sumber Baru ini mengalami peningkatan, beberapa mengalami peningkatan, namun ada satu yang mengalami penurunan. Namun secara garis besar sebenarnya hasil dari rapor pendidikan selama 1 tahun kebelakang ini SDN 1 Sumber Baru itu mengalami semuanya sudah mendapatkan nilai yang baik. Dari kemampuan literasi, sekolah kita ini mengalami kenaikan 18,22%. Dan untuk kemampuan numerasi, sekolah kita ini juga mengalami kenaikan 29,76%. Untuk karakter juga alhamdulillah sudah baik. Dan yang keempat yaitu iklim keamanan satuan pendidikan juga sudah baik, yaitu mengalami kenaikan 1,31%. Untuk iklim kebinekaan juga mengalami kenaikan, yaitu naik 4,31% dibanding tahun yang lalu. Dan yang terakhir yaitu kualitas pembelajaran. Untuk kualitas pembelajaran ini sebenarnya sudah baik, akan tetapi kita mengalami penurunan 2,43%. Untuk itu, karena seperti ini, maka saya mengajak Bapak Ibu Guru semua untuk melakukan refleksi. Mengapa kok bisa sekolah kita ini mengalami penurunan dalam kualitas pembelajaran? Ya, jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merefleksi dari hasil rapor pendidikan tahun yang lalu yang mengalami penurunan yaitu di kualitas pembelajaran. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam rangka satu, yaitu untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, karena sekolah kita mengalami penurunan di bidang kualitas pembelajaran, maka saya mengharapkan
dengan kegiatan ini nantinya Bapak Ibu guru bisa merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, tujuan yang kedua itu Bapak Ibu guru bisa menggunakan berbagai media TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Ibu guru bisa mengelola kelas yang heterogen seperti yang kita ketahui bahwa siswa kita ini mempunyai beberapa latar belakang dan kemampuan. Untuk itu Bapak Ibu guru selaku guru telah diharapkan untuk bisa mengelola kelas dengan keadaan siswa yang berbeda-beda. Tujuan yang keempat yaitu melakukan asesmen formatif dan sumatif. Dan tujuan yang kelima yaitu memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Itu adalah tujuan dari kegiatan ini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak Ibu bingung apa itu refleksi. Ada yang tahu mungkin apa itu refleksi? Pak Andi mungkin? Merefleks kembali atau mengenang kembali apa hal yang telah kita lakukan. Iya, ya jadi mereview kembali, mengulang kembali, mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan selama pembelajaran 1 tahun ke belakang, 1 semester ke belakang. Apa ya kira-kira yang sudah saya lakukan yang membuat anak-anak itu menjadi berhasil? Apa yang sudah saya lakukan yang membuat anak-anak itu mengalami kegagalan atau ketidakmampuan dalam pembelajaran itu? Itu merupakan refleksi. Jadi pada dasarnya refleksi itu adalah berpikir ulang atau merenungkan kembali apa-apa yang telah kita lakukan dengan secara sadar di dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan refleksi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran. Jadi saya harapkan ya kemarin Bapak Ibu guru sudah saya observasi selama 1 semester kemarin saya sudah melakukan observasi. Ada dalam kegiatan pembelajaran itu saya melihat Bapak Ibu sudah bagus semua, pakaiannya sudah bagus semua. Akan tetapi yang namanya kegiatan suatu kegiatan tidak ada sesuatu yang sempurna. Di sana sini masih ada ya kekurangan. Itu saya harapkan kekurangan itu nantinya ditambah lagi, direfleksi lagi apa yang harus saya lakukan ke depannya agar anak-anak itu lebih berhasil dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi ini selanjutnya yaitu mengapa kok kita harus apa pentingnya refleksi itu, yaitu tadi saya katakan bahwa refleksi ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Kalau kemarin Bapak Ibu pada saat saya melakukan refleksi, pada saat saya melakukan observasi, Bapak Ibu ada sedikit kekurangan. Saya berikan masukan itu mohon dengan kegiatan refleksi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kedepannya agar anak-anak itu lebih meningkat lagi kualitas
Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Jadi dengan adanya refleksi ini membuat bapak ibu guru itu lebih meningkat apanya, semangatnya untuk bekerja. Jadi bapak ibu kan gini ya, pada saat mengajar anak-anak itu mendapatkan nilai yang bagus. Anak-anak itu mampu mengerjakan apa yang sesuai yang kita inginkan, maka bapak ibu akan memperoleh kepuasan batin, dan itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu. Itu sangat membanggakan, sangat merasakan kepuasan ini adalah sangat menyenangkan bagi bapak ibu semua. Yang berikutnya, kegiatan refleksi ini mengapa refleksi itu penting bagi kita? Yang pertama, refleksi itu penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dihasilkan oleh siswa. Yang kedua, refleksi ini membantu guru untuk tumbuh secara profesional. Yang ketiga, refleksi ini meningkatkan kepuasan kerja. Itu tadi saya bilang bahwa kalau kita melihat anak-anak kita mengajar, melihat anak-anak kita paham apa yang kita ajarkan, paham apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak, maka kita akan mendapatkan kepuasan batin, kita akan merasa puas ya. Yang keempat, kegiatan refleksi ini akan membangun komunitas belajar yang kuat di antara kita. Terus begini Bapak Ibu, terkadang kita itu pada saat melaksanakan, sebenarnya refleksi itu kan harus dilaksanakan ya, tetapi kadang-kadang itu kita itu mengalami tantangan, kendala. Apa yang menurut Bapak Ibu? Selama ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, pada saat sehabis mengajar itu bagaimana? Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Refleksi. Tetapi kadang-kadang kita itu mengalami tantangan, oleh rasa-rasa untuk kita itu melaksanakan refleksi itu. Apa tantangannya menurut Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu melaksanakan refleksi sama ini? Sudah. Semua sudah? Pasti ada ya, kadang-kadang ogah-ogahan. Apa kendalanya menurut Bapak Ibu untuk melakukan refleksi ini? Menurut Bu Rima apa juga? Kurang motivasi. Ya, benar, kurang motivasi. Ini mungkin juga motivasinya itu ada motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar. Motivasi dari dalam apa contohnya Bu Rima? Kesadaran diri untuk Kes- berubah menjadi lebih baik. Kesadaran diri untuk berubah, mau berubah menjadi lebih baik. Yang lain mungkin metodenya, metode kita mungkin dalam merefleksikan proses pembelajaran mungkin kurang pas. Kalau saya misalnya itu menggunakan metode 4F. Cek satu. Jadi menurut mungkin ketika kita refleksi, metode yang kita gunakan mungkin masih kurang efektif. Kalau di kelas saya selalu menggunakan metode F berji. F yang pertama itu adalah fact, bagaimana kondisi kelas, kondisi proses belajar yang kita lakukan di kelas. F yang kedua yaitu feeling, perasaan kita itu seperti apa ketika kita mengajar. Feeling. Yang ketiga adalah finding. Finding itu menemukan apa temuan kita ketika proses belajar, entah anak kurang bersemangat atau yang lain. Dan F yang pertama itu adalah future. Future ini apa yang harus kita siapkan untuk kedepannya agar pembelajaran kita jauh lebih efektif dan berusaha pada diri kita. Seperti itu Pak Ji. bagus ya. Jadi itu masukan dari Pak Eko bahwa dalam melakukan refleksi ini kadang kita
Yang lain mungkin? Wes. Terima kasih. Dalam pemberian refleksi, terutama pengaruh dari luar. Dalam pembelajaran kita itu kita temukan dukungan dari orang tua serta lingkungan. Ya, oleh karena itu penting bagi guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dalam pemanfaatan kepada siswa untuk membantu memahami konsep dan ide yang dipelajari dengan baik. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Eko dan Pak Andi. Terus mungkin ada katanya itu tadi kan kurangnya motivasi ya. Yang mungkin ada itu kurangnya waktu. Mungkin ada yang bisa memberikan bantuan kurangnya waktu gitu Pak. Antara kita yang pertama kurangnya motivasi, yang kedua kurangnya waktu. Monggo Bu Farida nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di kelas saya ya berkurangnya waktu, karena kelas 1 kan memang terbatas untuk waktunya Dewaji. Kalau dilakukan untuk pembelajaran lebih panjang, nambah waktu, anak-anak juga bosan. Mungkin kendalanya itu. Tapi insya Allah untuk kelas 1 kedepannya untuk semester yang akan datang ini akan saya beri tambahan waktu bagi anak yang masih tidak sama dengan yang lain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Farida atas masukannya ya. Jadi tantangan dalam melakukan redaksi yang kedua itu kurangnya waktu. Menurut Bu Farida bahwa Bu Farida dalam menghadapi siswanya di kelas 1 mengalami kekurangan waktu karena memang jam untuk pembelajaran kelas 1 itu lebih baik. Namun ini yang saya maksud itu gini, pada saat kita melakukan refleksi itu kurang waktu. Misalnya setelah pembelajaran jam belajar, setelah jam belajar Bapak Ibu guru itu bisa merefleksi kembali apa yang telah disampaikan tadi kepada anak-anak. Oh, saya tadi mengajarkan ini, kok anak-anak jadi nggak bisa ya? Apa? Jadi Bapak Ibu merefleksi kembali apa tadi ya? Oh, kalau gitu saya ini. Dan mungkin dari antara Bapak Ibu itu merasa kurang waktu untuk merefleksi itu tadi. Tetapi untuk tantangan kurang waktu ini bukan sebuah ya, karena kita ini diberikan waktu setelah mengajar itu ada 2 jam ya. Jadi anak-anak pulang pukul 12, kita menunggu jadwal selama 2 jam menunggu jam 2 itu. Jadi saya harapkan nanti setelah ini Bapak Ibu bisa merefleksi kegiatan pembelajaran ini setelah jam mengajar. Jadi tidak mengganggu jam mengajar di dalam. Nah, sudah bagus sekali ya masukan dari Bu Farida. Yang berikutnya yaitu kurangnya dukungan. Mungkin Bu Wita bisa memberikan masukan. Atau Pak Andi, coba. Ya, tadi sudah dukungan baik dari lingkungan sekitar atau orang tua. Ini yang dominan fasilitas. Karena fasilitas pembelajaran itu sangat menentukan keberlangsungan pembelajaran itu, terutama PJOK. Maaf Bapak Ibu ya, karena PJOK itu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Ya, memang selama ini kegiatan tantangan yang kita itu kurang dukungan. Di sini memang untuk olahraga itu memang agak kurang. Sebenarnya sudah diberikan Pak Andi, cuma karena yang namanya anak banyak, ya anak kecil-kecil, jadi sudah diberikan dan sudah rusak, apalagi alat itu kan cuma 1, 2 anaknya sekian banyak, maka mungkin ini yang membuat kurangnya dukungan. Tapi saya nanti tolong Bu Yuyun dan Bu Lastri selaku pengurus BOS nanti dianggarkan lagi, diidentifikasi apa-apa saja yang perlu diperlukan untuk mendukung kegiatan olahraga ini. Yang keempat itu tidak tahu cara memulai. Mungkin Bu Rima bisa memberikan penjelasan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk tidak tahu cara, mungkin karena kita bingung atau karena kita mungkin di dalam proses pembelajaran itu kurang memperhatikan jalannya pembelajaran itu sendiri, kurang memperhatikan bagaimana progres dari siswa kita di kelas, sehingga kita mau melakukan refleksi itu tidak tahu apa yang harus kita refleksikan. Nah, mungkin sarannya untuk kita semua sebagai guru kedepannya harus lebih care ya, atau lebih perhatian terhadap jalannya proses pembelajaran di kelas dan juga terhadap perkembangan siswa kita secara menyeluruh. Dengan demikian kita bisa melakukan refleksi pembelajaran yang terarah dan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terima kasih Bu Rima masukannya ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Rima tadi, bahwa kita harus paham tentang kebutuhan siswa itu tadi. Di sini saya akan memberikan tip kepada Bapak Ibu guru untuk memulai refleksi itu dari mana. Yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa membuat jurnal refleksi, yaitu Bapak Ibu bisa membuat nanti pakai buku atau Bapak Ibu bisa mengetik, kan kita punya diketik saja membuat jurnal refleksi. Di situ dituliskan apa ya perasaan Bapak Ibu setelah mengajar itu upayakan ditulis setiap hari. Apa tadi saya mengajar ini, apa yang dilakukan oleh anak-anak itu, bagaimana hasil yang kita ajarkan selama ini, perasaan kita bagaimana. Coba itu tolong Bapak Ibu tulis di dalam jurnal refleksi. Yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi kelompok. Ya seperti ini, kita kegiatan komunitas belajar kita ini merupakan diskusi kelompok dengan sesama rekan guru sejawat, antar sejawat. Karena gini ya, antara sekolah yang satu, kelas yang satu dengan kelas yang lain itu tidak sama permasalahannya. Untuk itu Bapak Ibu bisa sharing kepada teman-teman yang masih junior, Kak Rose, Bu Miftah bisa bertanya kepada yang sudah senior seperti Bu Rima, seperti Pak Eko, Pak Andi, Bu Sulastri gitu. Jadi apa masalah itu bisa Bapak Ibu sharingkan kepada teman-teman sejawat. Berdiskusi. Atau kalau sekarang kan kita musim fase, sudah fase ya. Ada fase A, fase B, fase C. Fase A bisa berdiskusi, fase 1 dan fase 2 bisa berdiskusi. Bagaimana ya baiknya kita kalau gini gitu ya. Begitu juga yang namanya fase B, fase 3 dan 4, dan fase C, fase 5 dan 6. Yang ketiga yaitu refleksi itu bisa kita lakukan dengan secara observasi kelas, seperti yang telah saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Saya sudah melakukan observasi di kelas Bapak Ibu masing-masing.
yang bagus gitu, suasana kelas yang bagus. Saya harapkan kesehariannya juga Bapak Ibu melaksanakan seperti itu. Jangan saya doa sini, ada doa kepala sekolah, sekolahnya saya hias, atau anak-anak saya membisikkan seperti ini. Jangan seperti itu ya, jangan jadi ya, jangan. Ya, jadi bayangkan dalam keseharian itu juga dilakukan, gitu ya. Atau kalau enggak Bapak Ibu guru ini bisa melakukan atau observasi kelas lain. Misalnya kelas 1 bisa observasi ke kelas 2, atau kelas 2 bisa observasi ke kelas 3, kelas 4 dan sebagainya. Jadi itu dalam observasi itu akhirnya kan nanti ini Bapak Ibu, oh di kelas saya nggak ada gambar ini, saya harus, kita harus apa namanya, apa ATM, adapsi, tiru dan modifikasi. Jadi tidak harus seperti itu ya, tidak harus kopas, kita harus ATM tadi. Yang keempat, cara melakukan refleksi yang tepat yaitu dengan cara evaluasi diri. Bapak Ibu bisa menggunakan namanya instrumen evaluasi untuk menilai diri kita itu bagaimana. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan bisa menghubungi saya. Ada instrumen untuk evaluasi ini. Berikut saya berikan contoh pertanyaan refleksi. Mungkin Bapak Ibu ya, cara saya menulis tadi, menulis jurnal refleksi tadi, Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang tadi, apa yang berjalan dengan baik dalam pembelajaran hari ini? Misalnya Bapak Ibu tadi kan sudah menerangkan tentang bilangan misalnya. Apa yang sudah baik? Oh ternyata anak-anak ini sudah hafal bilangan ini, sudah mampu untuk kelas 1, mampu menuliskan, mampu menyebutkan bilangan. Terus yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa ini? Kalau saya tadi menerangkan tentang bilangan, anak-anak sudah antusias, agar lebih antusias lagi, agar pembelajaran di kelas semakin hidup, Bapak Ibu bisa melakukan melibatkan siswa. Anak disuruh maju ke depan, memegang kartu huruf, kartu angka untuk ditunjukkan atau dituliskan di depan untuk kelas-kelas 1 awal. Yang ketiga, bagaimana saya bisa menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Jadi Bapak Ibu meraba-raba, oh anak-anak ini seperti ini ya, perasaan saya anak-anak ini kok kurang kawasannya. Maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan semua siswa. Misalnya kalau di sini anak-anak itu kan anaknya seorang petani, misalnya pelajaran kipas ya, seorang petani, misalnya kok misalnya ingin berkebun, di sekolahnya ingin berkebun. Bagaimana Bapak Ibu itu bisa menyesuaikan, kan di namanya seorang petani itu kan gini, misalnya menanam padi. Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran tentang menanam padi, caranya urut-urutannya bagaimana dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di sekitarnya. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah melakukan itu. Kan tadi sudah Bapak Ibu sudah merefleksi, oh anak ini gini, yang ini. Terus Bapak Ibu melibatkan siswa agar sekolah ini, agar kelas ini bisa hidup. Saya melibatkan siswa. Misalnya kemarin itu saya lihat sudah ada anak-anak itu disuruh presentasi, itu sangat bagus sekali. Dan itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Kok dirasa masih kurang ya? Maka Bapak Ibu bisa mempelajari lagi apa ya biar sekolah, biar anak-anak itu semakin meningkat kemampuannya. Itu bisa Bapak Ibu, itu adalah merupakan contoh dari pertanyaan-pertanyaan tentang refleksi. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut dengan peran kepala sekolah dalam kegiatan refleksi. Apa Pak Andi mau tanya?
tekankan peran kita sebagai guru untuk merefleksikan diri sebagai guru supaya anak-anak terpenuhi pembelajarannya. Dalam merefleksi, ya, kita itu terpacu pada permasalahan-permasalahan yang kadang kita ya spontanitas yang tidak ada di rencana kita, karena begitunya padatnya kegiatan. Maka dari itu alangkah waktunya kegiatan yang seperti ini yang secara kontinu, ya, Bapak Ibu guru selalu meningkatkan kegiatan seperti ini supaya sekolah kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Saya mendukung sekali, ya. Sedangkan dalam refleksi itu ada persepsi. Persepsi itu mengingat kembali materi seluruh apa yang kita sudah pelajari, ya. Kemudian memotivasi tidak dari guru saja atau dari siswa kita ke guru ke siswa. Kita juga memotivasi apa yang potensi di lingkungan kita. Contohnya tokoh-tokoh, ya, dari tokoh-tokoh masyarakat, ya, dari peran wali murid, ya, atau orang tua. Kemudian kita juga memberi acuan penjelasan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang kita tekankan apa? Kan di sini tuh ada yang begitu abstrak, ya Pak, ya itu. Sedangkan kita punya anak yang inklusif. Satu, ketertinggalan. Bukan inklusif itu tidak berarti anak itu cacat. Ya. Setelah dalam pembelajaran itu sudah termasuk inklusif. Ya, misalnya kurang dengan Ya, belajarnya atau faktor orang tua. Itulah peran kita selaku guru mengevaluasi diri teman-teman kita seluruh warga sekolah yang mendukung proses terjadinya permasalahan pembelajaran yang kita laksanakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas masukannya. Ya, memang dalam kegiatan pembelajaran itu harus persepsi itu sebelum pembelajaran dimulai itu sudah, saya kira itu sudah Bapak Ibu lakukan. Sepertinya kemarin itu Bapak Ibu di awal pembelajaran, di awal semester Bapak Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik. Itu adalah tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Bagus sekali. Dengan adanya itu, dengan adanya atas diagnosis, ya, asesmen diagnosis itu, Bapak Ibu tahu satu persatu anak-anak itu kurang di bidang apa, kelebihan di bidang apa, sehingga Bapak Ibu bisa meramu pembelajaran ini agar mencapai hasil yang baik itu berdasarkan asesmen awal. Saya lihat kemarin itu sudah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih Pak Andi masukannya. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan masukan? Ya. Kalau sudah akan saya lanjutkan dengan peran kepala sekolah dalam kegiatan refleksi. Di sini saya sebagai kepala sekolah akan memberikan waktu dan ruang kepada Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Yaitu seperti tadi seperti awal tadi bahwa Bapak Ibu melakukan pembelajaran itu dari pukul 7 sampai pukul 12. Maka pukul 12 sampai pukul 2 ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan refleksi. Atau bagi guru mapel PJOK dan PAI, Bapak Ibu kan cuma ada waktu 4 jam, ya, waktu mengajar 4 jam. Itu di sela-sela
Yang kedua, saya akan menjadikan model, ya, menjadikan model refleksi ini tadi yang seperti saya bilang tadi, bahwa model refleksi itu bisa Bapak Ibu dengan menggunakan menggunakan jurnal tadi itu merupakan salah satu model refleksi, atau Bapak Ibu dengan diskusi dengan teman sejawat tadi juga termasuk model refleksi, atau Bapak Ibu melakukan observasi ke kelas lain, atau bisa jadi Bapak Ibu itu berkunjung ke sekolah lain yang sudah dirasa sudah bagus, misalnya ke sekolah inti atau ke sekolah kita yang terkenal di SD model itu kan, sekolah yang sudah bagus dalam penerapannya pembelajaran itu. Yang ketiga, saya akan memberikan dukungan seperti yang tadi Pak Andi katakan bahwa perlu dukungan, yaitu tentang alat peraga khususnya untuk olahraga. Nanti akan saya upayakan untuk rencana ke depan di arahnya akan saya masukkan untuk membeli alat-alat olahraga ini nanti pada anggaran ke depan. Yang ketiga, yang keempat, yaitu saya akan memfasilitasi kegiatan refleksi ini. Ya, seperti ini kita laksanakan di komunitas belajar kita. Mari komunitas belajar kita ini kita hidupkan kopi baru ini. Jadi kalau kemarin-kemarin kita itu mungkin agak kaku karena banyaknya kegiatan-kegiatan di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Mulai dari awal masuk dulu itu banyak sekali kegiatan langsung, kegiatan Agustusan, belum lagi kegiatan maulid Nabi, itu menyita waktu kita, ya. Jadi kedepannya untuk bulan depan, di bulan karena kita sudah akhir September, Oktober nanti kita upayakan Pak Eko selaku ketua komunitas belajar kopi baru, nanti kita agendakan komunitas belajar untuk memfasilitasi kegiatan refleksi. Kita akan hidupkan kembali komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bahwa refleksi ini adalah kunci untuk meningkatkan pembelajaran. Mari kita bersama-sama membangun budaya refleksi di sekolah, yaitu dengan melakukan refleksi ini secara konsisten terus-menerus, setiap 2 minggu sekali atau minimal 1 bulan sekali, agar kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak, dengan harapan nanti anak-anak itu bisa memperoleh nilai yang bagus, atau bisa, kalau sekarang kan tidak hanya nilai saja ya, agar anak itu mempunyai skill, ya, skill yang bagus untuk menuju menyongsong Indonesia emas pada tahun 2024. Akhirnya saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak. Marilah kita bersama-sama membangun budaya refleksi sekolah kita. Mari kita bergandeng tangan untuk membawa kemajuan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini.